Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Seorang ibu dan anaknya menjadi korban tabrak lari di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Identitas pengendara mobil mewah terekam kamera pengawas. Kecelakaan di Jalan Kelapa Cengkir Raya, Kelapa Gading ini terekam kamera pengawas komplek perumahan. Warga dan PPSU segera membantu korban kecelakaan. Anak yang menderita luka parah dibawa ke rumah sakit. Polisi sudah memeriksa lokasi dan mengecek posisi korban saat tabrakan terjadi. Polisi juga memeriksa ulang rekaman kamera pengawas untuk mengecek identitas kendaraan. Setelah melakukan penyelidikan, polisi menetapkan seorang mahasiswa menjadi tersangka tabrak lari satu keluarga di Kelapa Gading. Berikut pernyataan atau jumpa pers Polda Metro Jaya setengah jam yang lalu. Sehingga bisa terungkap satu orang tersangka. Inisialnya adalah MRK. Senin, Selasa, malam kemarin penyidik baru bisa mengetahui ternyata tersangkanya inisialnya adalah MRK, umurnya 21 tahun, laki-laki, seorang mahasiswa yang sekarang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Ini masih kita lakukan pemeriksaan termasuk motif-motifnya, ya, semuanya. Sekarang kita lakukan penahanan terhadap tersangka. 4 anak di Bogor, Jawa Barat selama 7 tahun disiksa ayahnya menggunakan palu dan kunci Inggris. Tidak tahan dengan perlakuan pelaku, istrinya melapor ke polisi. Pria warga Bogor Utara ini ditangkap karena menyiksa seorang anak kandung dan 3 anak tirinya. Penyiksaan yang sudah berlangsung lama ini sudah diketahui keluarga, tetapi istrinya tidak mau melapor karena tidak ingin rumah tangganya rusak. Pelaku menyiksa anak-anak menggunakan palu dan kunci Inggris hanya karena masalah kecil dan sepele. Bagaimana penanganan kasus ini? Kita bergabung dengan Wakapolres Bogor Kota, AKBP Arsal Sahban. Pak Arsal, selamat malam. Selamat malam. Ya, apa kabar Pak Arsal? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Pak Arsal, ini ada kejadian yang menarik dan menyedihkan hati kita di Bogor. Ada 4 anak disiksa ayahnya selama 7 tahun dan menggunakan benda keras, palu dan kunci Inggris. Bagaimana penanganan kasus ini, Pak Arsal? Ya, alhamdulillah ini bisa kita tangani. Yang pasti kita di Kota Bogor memang sangat konsen terkait dengan masalah kekerasan, terkait dengan anak ya. Kita makanya mempersiapkan juga di Polres itu ada ruang khusus untuk pemeriksaan terhadap anak, di mana yang menggunakan pakaian juga tidak menggunakan pakaian seragam, kemudian ada permainan anak-anak dan segala macam. Nah, ini adalah situasi yang sangat kami sesalkan terjadi di Kota Bogor, padahal kami pemerintah daerah ya dari Pak Wali Kota ini sangat konsen, sehingga ada unit TP2A di Kota Bogor, Kabupaten Kota Bogor terkait penanganan masalah anak dan perempuan. Nah, kasus ini berawal dari laporan dari istri dari pelaku, di mana si pelaku ini yang bernama Ahmad ya menganiaya keempat anaknya. Jadi mereka ini sudah menikah kurang lebih dari tahun 2014 ya, berarti kurang lebih sekitar 7 tahun menikah. Nah, dalam situasi itu Ahmad atau si suami ini kerap sekali untuk melakukan kekerasan atau pemukulan terkait dengan anak-anaknya. Ya, karena dimungkinkan bisa jadi karena ini adalah anak-anak tiri. Jadi pada saat menikah memang yang istri sudah memiliki anak 3 sebelumnya, ditambah 1 bersama dengan korban. Nah, kekerasan yang dilakukan itu bahkan sampai memukul pakai kunci Inggris di kepalanya sampai berdarah. Kemudian ada juga dipukul di belakangnya sini sampai sekarang. Kemarin saya cek dia masih merasa sakit dan itu sudah ada 1 tahunan dipukul ya. Dan pahanya dipukul, ada juga yang anaknya 1 lagi dipakaikan semacam sangkur lah ya di telinganya. Nah, anaknya ini ada 4, kebetulan yang dilaporkan pada ibunya ini pada saat anak yang kedua ini mengalami kekerasan. Nah, tadinya dia tidak ingin melaporkan karena ini sudah lama ya, sejak awal-awal menikah, karena merasa bahwa mudah-mudahan berubah, tapi ternyata perubahan perilaku oleh suami ini tidak terjadi, seperti itu. Baik. Nah, sehingga dia melaporkan. Oke. Apakah akan ada pemeriksaan kejiwaan kepada pelaku?
nanti langkah-langkah penyidikan akan kita lakukan, pemeriksaan kejiwaan juga pasti kita akan lakukan terkait dengan tersangka, tapi proses hukum pasti ini akan kami lakukan. Nah, perlu kami juga sampaikan bahwa kekerasan yang dilakukan ini dilakukan terhadap keempat anaknya tersebut, mulai dari anak yang terkecil itu umur 7 tahun, kemudian anak yang kedua umur 13 tahun, anak yang ketiga umur 14 tahun, dan yang 18 tahun. Yang 18 tahun ini bahkan kabur, sudah kurang lebih 6 bulan ini tidak mau kembali, jadi dia bergabung dengan kakeknya karena takut. Dan juga yang bekerja sebenarnya adalah istrinya, untuk suaminya ini tidak bekerja. Jadi yang bekerja, istrinya, memberikan nafkah adalah istrinya, kemudian yang memasak adalah anaknya, anaknya yang nomor 3 ya, yang perempuan, yang umur 13 tahun itu sejak dia kelas 3 SD, dia yang masak, dia yang nyuci, dia yang setrika, dia yang ngepel, kemudian nyapu. Nah, ini dilakukan oleh anak-anaknya. Jadi ini seperti kemudian juga anak-anaknya kalau keluar rumah itu tidak boleh tidak pakai jaket, harus pakai topi, harus pakai jaket untuk keluar. Dan itu juga hanya hal-hal tertentu baru boleh keluar rumah, seperti kalau disuruh untuk belanja, selebihnya tidak boleh keluar rumah, jadi harus di rumah atau pada saat sekolah. Paling seperti itu. Jadi ini memang ada yang aneh terkait dengan perilaku dari tersangka. Mereka diminta pakai jaket dan pakai topi untuk menutupi hasil luka atau bagaimana, Pak Arsal? Nah, ini juga yang kami coba dalami. Kalau yang kami tanyakan kepada anak-anaknya, dia tidak tahu kenapa disuruh seperti itu. Nah, tapi karena disuruh dan dia takut kepada bapak angkatnya ini, ya terpaksa dia lakukan. Kalau saya tanya kepada si tersangka, si Ahmad ini, dia mengatakan biar gagah aja, biar ganteng aja, katanya seperti itu. Nah, saya kira tidak rasional lah jawaban-jawabannya. Apalagi kita tanya kemarin, dibilang saya bekerja, bla 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 bla, tapi pengakuan dari anak-anaknya maupun dari istrinya bahwa si suaminya ini tidak bekerja, sudah 3 tahun ini tidak bekerja sama sekali, sehingga nafkah itu dari istrinya, sehingga dia hanya di rumah, kemudian ada anak-anaknya dia suruh dan segala macam, salah sedikit dia pukul, dimarahin, ditempeleng, dibentak terus menerus seperti itu. Nah, ini tentu yang kita tidak kehendaki karena anak ini traumatiknya tinggi dan bisa menjadi luka seumur hidup. Baik. Wakapolres Kota Bogor, AKBP Arsal Sahban, terima kasih sudah bergabung di iNewsroom. Selamat malam, Pak. Ya, selamat. Tersinggung dilempar korek api, seorang pria di Trenggalek, Jawa Timur tega menganiaya 3 anggota keluarganya. 1 dari 3 korban meninggal dunia. Kejadian berawal saat salah seorang korban menyuruh pelaku membeli korek api, namun tidak bisa dinyalakan. Karena kesal, korek tersebut dilemparkan dan pelaku emosi sehingga menganiaya korban. Korban yang meninggal merupakan kakek dari pelaku. Sementara 2 korban lainnya yang merupakan paman dan bibi pelaku kini dirawat di Puskesmas Dongko. Kita akan melihat bagaimana penanganan kasus ini, bergabung bersama Kepala Satuan Reskrim Polres Trenggalek AKP Tatar Hermawan. Pak Tatar, selamat malam. Selamat malam, Mas. Ya, ada penganiayaan sesama anggota keluarga di Trenggalek. Bagaimana penanganannya sejauh ini, Pak Tatar? Ya, betul. Memang ada kejadian tentang penganiayaan di satu keluarga, lingkungan keluarga. Saat ini tersangka kita amankan, kita tahan untuk menunggu proses lebih lanjut, Mas. Ya, Pak Tatar, ini merupakan anggota keluarga sendiri. Apakah pelaku ini tinggal bersama orang-orang yang dia aniaya? Ya, benar. Jadi pelaku ini merupakan anggota keluarga. Jadi pelaku ini tinggal bersama dengan korban dan kedua korban lainnya itu ya. Jadi 4 orang itu tinggal di dalam satu rumah. Kalau kita lihat kasusnya tadi sepele sekali, hanya karena disuruh membeli korek dan koreknya tidak menyala sudah kemudian marah-marah. Apakah kekerasan sudah berulang kali dilakukan pelaku atau bagaimana hasil penyelidikan, Pak Tatar? Jadi untuk sementara ini berdasarkan pemeriksaan saksi dan keterangan saksi yang lainnya, memang benar kejadian itu, peristiwa itu diawali atau dipicu dengan masalah korek api yang menyebabkan akhirnya si tersangka ini marah atau emosi gitu. Jadi sehingga akhirnya terjadilah peristiwa pembunuhan itu sama penganiayaan. Penangkapan ini karena terjadinya pembunuhan atau sebelum terjadi pembunuhan sudah sering terjadi kekerasan yang dilakukan oleh pelaku? Jadi begini, pelaku ini memang
dari riwayatnya memang ada punya sakit. Jadi ada setelah kita pemeriksaan itu kita ambil data-datanya, pelaku ini sebelumnya memang pernah sakit tapi tidak sampai terjadi penganiayaan begitu, sehingga ada riwayat penyakit gangguan jiwa. Oke. Artinya saat ini tersangka diobservasi di rumah sakit jiwa untuk mengetahui status kejiwaannya? Karena pemeriksaannya belum begitu pasti ya, artinya masih tersangka itu masih labil. Nah, nanti rencana memang akan dilakukan ke psikiater gangguan jiwa di dokter di ahli. Oke, baik Pak Tatar Hermawan, Kasat Reskrim Polres Trenggalek. Terima kasih sudah bergabung di iNewsroom. Selamat malam Pak. Lebaran masih 1,5 bulan lagi, tapi sejumlah pengusaha sudah minta izin untuk mencicil THR. Kami segera kembali.